Halo semua, welcome back to my channel Vero Vika. Kembali lagi untuk review-review tas bareng aku Vika. Dan buat kalian-kalian yang belum subscribe, please subscribe dulu. Tekan tombol notifikasinya biar nanti kedepannya kalau aku review-review tas yang lain kalian nggak ketinggalan. Oke, hari ini aku mau review my first Poland bag. Dan disclaimer dulu ya, jadi semua review-review aku, video-video aku tuh nggak ada maksud show off ataupun pamer, tapi bener-bener bertujuan buat kalian-kalian yang kepo, sepertinya tasnya kayak gimana sih, muat apa sih, biar ada gambaran seperti itu. Oke, langsung aja, kali ini aku mau review Poland. Poland ini sendiri merupakan brand dari Prancis yang didirikan oleh tiga bersaudara di tahun 2016, di mana semua tasnya dirancang dan dibuat di kota Ubrik di Spanyol. Di kota Ubrik Spanyol ini memang terkenal memiliki spesialisasi dalam pembuatan produk-produk mewah berbahan dasar kulit. Ketenaran si Poland ini tidak sebatas cuma di Prancis aja loh, tapi si luxury brand ini berhasil menyita perhatian para pecinta mode di seluruh dunia. Bahkan sering kita lihat ya, Kate Middleton pakai Poland bag. Dan ini tuh buat Poland ini semakin hype, semakin viral di tahun 2022-2023 ini. Lumayan hype dan lumayan viral banget Poland bag. Sebenarnya semenarik apa sih Poland ini sampai banyak orang yang pakai, banyak selebritas mancanegara yang pakai. Oke, kita kupas ya. Pertama, si Poland ini rata-rata semua tas-tasnya itu bentuknya tuh desainnya minimalis, chic, simple, tapi tidak pernah gagal memberikan kesan elegan ketika digunakan. Kedua, secara material yang digunakan tuh mereka menggunakan material yang premium. Ketiga, harganya juga affordable ya. Dan keempat, untuk pengelolaan si materialnya sendiri, si kulit-kulit ini mereka menggunakan metode-metode tertentu, di mana metode-metode yang digunakan ini membuat leather-leathernya jadi lebih awet, jadi lebih tahan gores, jadi lebih hasil atau kualitas yang diberikan pun jadi lebih maksimal. Jadi memang lumayan pantas banget lah untuk viral karena dari kelebihan yang aku sebutin itu tadi. Oke, langsung aja. Poland bag yang aku punya, my first Poland bag. Sebenarnya ini aku udah punya si tas ini dari sejak bulan Maret. Udah aku pakai berarti kurang lebih hampir 5 bulan. Dan dari awal tuh sempet galau banget antara Poland yang ini atau yang Numero Dix atau yang Nuve. Jadi sebenarnya banyak banget Poland yang aku tuh pengen beli, tapi akhirnya memantapkan hati untuk beli si ini. Tada! Belum. Ini dust bagnya. Jadi kemarin beli ada dusnya, ada dust bag dan tas ini. This is it. Jadi ini Numero Nano. Jadi ini tuh warnanya yang warna top itu kayak abu-abu gitu. Jadi kemarin juga sempat galau antara warna ini atau yang coklat itu ya, yang lebih banyak orang beli kan yang coklat itu. Tapi terus pikir kayak aku udah ada tas coklat yang lain, jadi akhirnya mantapkan hati untuk beli yang ini. Ini sudah aku pakai sekitar 5 bulanan ini. Ini tagnya aku taruh lagi, aku pasang lagi aja. Waktu di review aku pakein tagnya lagi. Nah, di sini ada tagnya, ada tulisannya Numero Nano, material, terus ada liningnya kayak gitu. Sekarang kita review si tasnya ini ya. Pertama dari materialnya. Material si Numero Nano ini terbuat dari Italian certified full grain calfskin leather. Jadi kalau full grain gini kan enak ya, jadi lebih tahan, lebih worryless ya. Kalau scratch gitu lebih aman, jadi kita nggak low maintenance lah ya kalau yang green leather kayak gini. Terus secara materialnya sekarang secara fitur-fitur yang diberikan tuh apa aja sih tasnya ini. Pertama kita lihat dari depan seperti ini, kelihatan ya kalau ada top handle-nya. Jadi ada top handle, kemudian juga ada strapnya. Si strapnya ini sendiri bisa dilepas pasang, jadi di removable dan adjustable strap. Nah, aku suka banget kalau tas-tas bisa
lepas pasang strapnya. Jadi lebih apa ya, lebih fleksibel mau kita pakai tanpa strap atau mau kita pakai strapnya. Jadi itu menurut aku tuh satu kelebihannya si Pauline ini ya. Terus kemudian kita masuk ke kompartemennya. Ini oh ya, pakai magnet ya. Jadi closernya pakai magnet gini, cetik-cetik gini. Dan di ujungnya di sini kayak ada penahannya. Jadi nggak cuma sekedar magnet gitu, tapi dia ada penahannya. Di atas ada kayak cantolan buat nahannya. Gitu. Jadi lumayan aman banget. Terus ini silnya belum aku lepas. Nanti biar kalau di pre-love ya masih lumayan, harganya lumayan lah ya daripada semua sil udah dilepasin. Ini kompartemen utamanya tanpa zipper. Kemudian bagian depannya seperti ini dan bagian belakangnya ada back pocket kayak gini, kayak selipan gitu. Selipannya lumayan efektif menurut aku, fungsional banget karena dia bisa dipakai untuk kayak kita masukin botol. Gini, sebenarnya bisa masuk banget sih, cuman aku takutnya kalau susah diambil. Kayak gini nih, masuk banget ya, masih bisa diambil. Oke, mau dibentuk kayak gini juga nggak apa-apa, lebih gampang diambil. Atau kalau kita lagi di mall, mungkin ada tiket karcis parkir, daripada kita ngambil dari dalam, lebih mudah ditaruh di sini. Jadi aku tuh suka tas banget yang ada kayak gininya ya, back pocketnya kayak gini, fungsional banget gitu. Terus kompartemen dalamnya, di dalam itu ada di dalam kompartemen utama ada satu slip pocket kecil kayak gini. Jadi kita mau masukin apa yang penting juga bisa di dalam slip pocket ini. Dan di sini desainnya di bagian depan juga ada button-buttonnya. Cuman button ini jarang banget aku pakai. Jadi kalau aku lagi pakai si tas ini, udah aku giniin aja si buttonnya ini, nggak aku kancingin, karena kalau aku kancingin nanti dia jadi lebih sumpek gitu, jadi roomnya lebih sempit. Jadi aku lebih seneng kalau dia buttonnya nggak aku kancingin. Tapi sebenarnya nggak apa-apa sih, cuman jadi si bentuknya jadi kayak gini ya. Padahal kalau lagi kita kancingin bentuknya lebih bagus lagi, lebih gini. Tapi kalau nggak lagi dikancingin bentuknya jadi gini. Tapi sama-sama masih structure gitu sih. It's okay, kalau buat aku sih nggak masalah. Tuh. Terus setelah fitur udah, sekarang kalau dimensinya ya, dimensinya di sini nih sekitar 17 cm, 9 cm, dan kemudian lebarnya di sini 20,5 cm. Jadi lumayan, nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar, ya cukup buat daily use ya. Nah sekarang kita coba what fits inside. Jadi kalau dimasukin apa, dimuat apa aja, yang biasa aku pakai aja ya selama ini. Dan kalau tas itu biasanya rata-rata tuh pada tanyanya gini, muat nggak sih dimasukin Pro Max? Ya sering banget kalau para customer tuh beli tanyanya kayak gitu. Jadi pertama nih masukin dulu Pro Max, ini 14 Pro Max muat ya, masih sisa banyak banget tempatnya. Kemudian ini 11 Pro, jadi ada 2 HP ya, 14 Pro Max sama 11 Pro muat dua-duanya. Kemudian tipe emak-emak rempong ya, kemana-mana aku selalu bawa minum. Jadi ini ukuran 220 ml, masih sisa banyak banget space. Card holder, dan aku memang gak suka dompet panjang, jadi aku cukup bawa card holder. Tisu basah yang tidak selalu harus dibawa selalu. Hand sanitizer. Dan ini tuh masih ada space loh, lumayan, masih sisa banyak, masih bisa kunci mobil, masih ada banyak tempat. Sunglasses, nah, kita tata dulu. Oke, segini isi-isiannya tadi, dan masih ada space gitu, masih mau dikasih apa lagi sih, masih bisa. Dan kita tutup. I love this bag so much. Jadi bener-bener menurut aku tuh ini kalau buat daily use, barang-barang yang biasa aku pakai tiap hari ya itu aja, dan itu tuh muat. Terus sekarang kita masuk pros and cons. Jadi kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya dari ini tadi ya, terlihat pertama dari barang-barang yang dimasukin tuh lumayan, menurut aku tuh lumayan roomy,
kategori Rumi buat aku tuh, ya ampun, sesuatu yang tas yang bisa aku pakai dengan barang-barang sehari-hari yang aku masukin itu muat dan masih bisa muat air minum. Jadi itu lumayan Rumi kalau buat aku ya. Terus kedua, dia ada top handle-nya. Top handle tuh buat aku tas yang menurutku ada top handle itu merupakan kelebihan ya. Jadi nggak semua tas kan ada top handle-nya. Dan tas yang ada top handle-nya tuh aku banget. Jadi tuh aku tuh suka banget memang tas yang ada top handle-nya. Which is dimana kalau kita lagi capek di crossbody, ya kita bisa tenteng gini aja. Itu lumayan ngebantu banget. Ketiga, strapnya ini itu bisa dilepas ya, removable dan bisa dipanjang-pendekin. Dan lubangnya itu tuh banyak. Lubangnya itu di 1, 2, 3, 4. Jadi di kanan 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 lubang. Kanan kiri berarti 10 lubang ya. Jadi ada 5 lubang kanan, 5 lubang kiri, di mana lubang ini tuh untuk kategori aku yang pendek 150 cm itu tuh aku cukup nggak perlu nambah lubang. Jadi ketika buat long shoulder itu udah pas, ketika buat yang crossbody juga pas, nggak perlu tambah lubang. Biasanya kalau aku beli tas gitu mesti nambah lubang saking ya pendek gitu kan. Dan ini tuh buat aku tuh pas, cocok banget strapnya dengan lubangnya ini. Terus selain strap, top handle, kemudian nih bagian belakang ini tadi ada back pocket. Ini juga suatu kelebihannya si Polene Numero 1 Nano ini. Si back pocket ini fungsional banget dan ini tuh kalau buat aku tuh super kepake. Jadi kalau kita lagi masukin sesuatu yang penting kayak tadi e-tol ataupun karcis parkir, tinggal dimasukin di sini, nggak susah kalau kita lagi butuh mau nyari. Sekarang kelebihan kelimanya dia ada fitnya, di bawah ada kaki-kakinya. Ini tuh suatu kelebihan juga. Jadi kalau misalnya kita tas punya ada fitnya begini, kalau kita taruh gini, dia tuh selain menolong si tas untuk nggak gampang lecet-lecet di bagian ujung-ujungnya, jadi kan lebih awet si tas ini. Jadi untuk ujung-ujungnya di sini kan nggak langsung kena permukaan. Nah ini tuh lumayan membuat si tas ini jadi lebih awet, tidak gampang kikis ujung-ujungnya gitu. Dan kelebihan selanjutnya secara material, 5. Kelebihan ke-6, secara material yang digunakan kan premium ya. Kemudian selain premium, si materialnya ini kan grain leather. Jadi si grain leather ini lumayan worryless, low maintenance. Jadi kita kena air atau kehujanan tinggal kita lap aja. Jadi nggak ribet maintenance-nya. Terus kelebihannya ke-7, dia itu bisa dipakai classy sekaligus casual. Jadi kalau kita mau casual aja pakai kaos jeans, ya udah tinggal di crossbody, itu looks-nya casual banget. Tapi kita mau lebih classy, strapnya dilepas aja, kita tenteng aja, udah pakai dress ya, jadi lebih classy gitu. Jadi dia bisa casual sekaligus classy. Jadi itu 7 kelebihan yang menurut aku ya, versi aku. Terus sekarang kekurangannya ini mungkin buat teman-teman yang sudah pernah punya atau saat ini sudah pakai si Polene bag ini, apakah sama kekurangannya yang dirasain? Jadi kalau kita lagi pakai nih, kan begini ya, terus kita mau buka, nah otomatis si top handle-nya ini akan kayak nusuk-nusuk di badan kita gitu, cetek gitu. Jadi dia kan kayak gini, nama otomatis agak-agak lumayan ribet, kita mesti tricky ketika ngambil barang. Akhirnya kalau aku lagi pakai si tas ini mau ngambil barang gini setelah dibuka, jadi aku giniin dulu, sebelum dibuka aku geser dulu agak ke samping gini posisinya, kemudian dibuka gini, otomatis waktu buka jadi lebih gampang. Si top handle-nya udah nggak perlu lagi kena badan kita. Jadi ketika membuka itu kita mesti tricky, nggak bisa langsung gini cetek itu lebih nggak enak di badan. Jadi agak diputer dulu ke samping baru dibuka. Itu kekurangannya. Kekurangan yang kedua, si strapnya ini tuh bunyi nih. Kedengeran ya? Jadi lumayan berisik. Tapi buat aku sebenarnya nggak masalah sih. Lagian juga nggak yang bunyi-bunyi banget. Nggak kalau kita lagi jalan bunyi atau gimana gitu. Tapi kalau buat orang yang agak nggak suka dengan bunyi ini pasti keganggu ya. Nih. Jadi 7 kelebihan dan 2 kekurangan. Gimana menurut teman-teman yang udah ngeliat video aku ini? Jadi semakin pengen beli atau semakin nggak deh, kayaknya aku nggak suka dengan kekurangannya?
Nah, atau mungkin ada teman-teman yang udah punya dan ngerasa kelebihannya ada yang belum disebutin loh, atau kekurangannya masih ada yang belum disebutin. Nggak apa-apa, tulis di kolom komentar ya. Kita saling sharing, saling berbagi info. Segitu aja review Pollen bag ini versi aku. Buat teman-teman yang merasa terbantu dengan review ini, tolong di-share sebanyak-banyaknya ke teman-teman yang lain, dan let's discover your dream bag and make it yours today. Bye bye, see you di video-video aku selanjutnya.